Ada yang banyak orang yang bingung dengan banyak istilah di media atau media sosial atau media-media digital, di internet dan sebagainya. Ada yang namanya ODP, PDP, OTG, apa itu semua? Kita kupas tuntas di sini. Kembali lagi bersama saya, Dr. Iman Firmansyah, aka Dr. Raw di Raw Channel di segmen Raw Health. Kali ini kita mau membahas mengenai banyak istilah-istilah yang digunakan di berbagai media sosial, media koran digital, dan sebagainya. Dengan banyak istilah, yang terutama yang di Indonesia ya. Ada yang namanya ODP, ada yang namanya PDP, ada yang namanya OTG. Satu persatu akan saya tuntaskan di sini apa pengertiannya. Oke, jadi beberapa hari yang lalu, tepatnya di bulan Maret, di akhir bulan Maret, Kementerian Kesehatan akhirnya mengeluarkan pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease dalam kurung COVID-19 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di bulan Maret tahun 2020. Ini dokumen resmi, bagus banget, dan agar tidak gagal paham mengenai istilah-istilahnya, kita kupas tuntas ya. Yang pertama adalah PDP atau pasien dalam pengawasan. Saya bacakan. Pasien dalam pengawasan adalah dengan kriteria sebagai berikut. Orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yaitu demam lebih sama dengan 38 derajat Celcius atau riwayat demam, disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernapasan seperti batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia, ringan hingga berat. Dan, ini penting nih, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, dan lagi, pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Ya, ini penting. Yang kedua, kriterianya, orang dengan demam lebih sama dengan 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau ISPA, dan pada 14 terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Kriteria yang ketiga, orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, dan ini penting, tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Ingat, coronavirus COVID-19 yang diserang adalah saluran pernafasan dari droplet. Saya review kembali, kalau untuk diagnosisnya ditegakkan melalui PCR, swab dari tenggorok. Kemudian kalau misalnya nggak ada, bisa dilakukan rapid test. Itu adalah standar yang dilakukan di Indonesia ya. Bagaimana yang berikutnya? Yang berikutnya adalah orang dalam pemantauan atau ODP. Yaitu adalah yang pertama, orang yang mengalami demam lebih sama dengan 38 derajat Celcius atau riwayat demam, atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, dan ini penting juga, pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Oke. Berikutnya, yang kedua, orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Maksudnya ODP. Nanti kita bahas apa bedanya. Yang ketiga adalah orang tanpa gejala atau OTG. Seseorang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19, dan orang tanpa gejala merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. Ini ada kata-kata kontak erat. Apa sih itu sebenarnya kontak erat? Definisinya? Definisinya kontak erat. Kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam kurung
dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Itu kontak erat. Yang termasuk kontak erat adalah apa aja sih? Petugas kesehatan yang periksa, yang merawat, yang nganter dan membersihkan ruangan di tempat perawatan kasus tanpa menggunakan APD sesuai standar. Yang kedua, orang yang berada dalam satu ruangan yang sama dengan kasus, termasuk tempat kerja, kelas, rumah, acara besar dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Ya. Dan satu lagi, orang yang berpergian bersama radius dalam 1 meter dengan segala jenis alat angkut atau kendaraan dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Itu artinya kontak erat. Sebenarnya definisi ODP, PDP, OTG itu hanya untuk mengklasifikasikan berdasarkan derajat paparannya terhadap area yang transmisi lokal maupun yang dari ekspor dari luar. Bisa juga karena ada riwayat berpergian. Dan kemudian itu merupakan definisi operasional untuk tenaga kesehatan di Indonesia untuk memudahkan mengklasifikasikan. Tapi tentunya semua yang memiliki klasifikasi 3 klasifikasi tersebut, baik PDP, ODP maupun OTG, tentunya harus dilakukan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosisnya apakah dia coronavirus atau tidak. Ya, seperti yang saya akan selalu ulang ini, diagnosis itu ditegakkan berdasarkan swab tenggorok melalui PCR, ya, atau menggunakan rapid test. Itu caranya. Dan kemudian gejala klinisnya bermacam-macam dari yang berat sampai yang ringan, ya. Tentunya dengan definisi operasional ini lebih mudah para tenaga kesehatan untuk meletakkan di mana pasien ini patutnya berada. Jadi kira-kira mudahnya seperti ini, teman-teman. Untuk menentukan suatu bentuk karantinanya, tempat karantinanya, tempat pengobatannya juga, kalau gejalanya ringan, mungkin masih bisa diisolasi sendiri, dikarantina di rumah, ya, di rumah masing-masing. Tapi tentunya agar tidak kena dengan yang keluarga, ya memang biasanya tenaga kesehatan di puskesmas, ya, di klinik-klinik kesehatan, dia akan memfollow up tuh pasien-pasien tersebut. Yang kedua, kalau misalnya gejalanya ringan sampai sedang, misalnya ODP usia di atas 60 tahun dengan penyakit penyerta yang terkontrol atau punya komorbid yang terkontrol, misalnya PDP dengan gejala sedang, PDP ringan tapi nggak punya fasilitas karantina rumah yang memadai, itu bisa dikarantina di fasilitas khusus atau di rumah sakit darurat COVID-19. Tapi kalau misalnya memang yang sudah berat, PDP yang gejala berat, ini harus dikarantina di rumah sakit, biasanya baik di ruangan perawatan biasa maupun di ICU. Mungkin lebih mudahnya untuk orang awam untuk diberikan bantuan menggunakan alat pernapasan yang lain gitu. Misalnya contoh butuh ventilator kah gitu ya, atau butuh oksigen yang continuous dengan positive pressure atau dengan yang biasa. Seperti itu kira-kira. Jadi untuk memudahkan para tenaga kesehatan mengklasifikasikannya, makanya dibuatlah definisi operasional tersebut yang namanya tadi PDP, ODP, dan OTG. Tapi jangan freak out. Bukan berarti terus, oh kalau saya OTG terus saya udahlah santai aja gitu. Oh kalau saya PDP, aduh saya freaking out. Enggak. Resiko, saya rasa semuanya memiliki resiko. Memiliki gejala perjalanan penyakitnya tergantung dari para varian-varian yang banyak banget faktor penyertanya. Kalau memang kondisinya berat, ya memang ya harus di rumah sakit. Dan saran saya, apapun itu klasifikasinya, kalau Anda sudah aware dan Anda mengalami gejala klinisnya, segera periksa. Yang penting lagi, proteksi diri Anda, proteksi orang-orang di lingkungan Anda, menggunakan APD yang benar, contohnya masker, ya, terus kemudian pakai sarung tangan dan sebagainya. Tetap melakukan
cuci tangan yang benar, hand hygiene-nya yang benar, ya, itu penting banget. Oke, apabila ada teman-teman yang ingin nanya konsultasi dengan saya, boleh langsung direct message ke atau DM ke Instagram saya di dr.rau, sehingga mudah-mudahan saya bisa bantu untuk memberikan informasi dan memberikan penjelasan-penjelasan buat teman-teman ya, gitu. Di deskripsi di link di bawah ini saya sertakan alamat Instagram saya. Nanti tinggal kita follow-followan, nanti tinggal konsultasi DM, simple. Thank you. Lawan COVID-19 dan saksikan terus Rau Channel. Terima kasih untuk nonton ini, semoga informasinya berguna buat kalian semua. Bye. Satu lagi yang paling penting saya mau ingatkan, saya nggak mau bosan-bosan untuk ingatin ini. Proteksi diri, hand hygiene, physical distancing, dan social distancing. Thank you.